Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal afadil, para alim, tokoh agami, jajaran pengurus takmir Masjid Hadihil Mubarak, Bapak Ibu, para jamaah, para mustami'in, mustami'at dimanapun berada. Syukur alhamdulillah, sampai saat ini Allah berkenan melimpahkan nikmatnya datang kula kali panjenengan sedaya, sehingga dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kula kali panjenengan masih bisa menghirup udara segar, memasuki bulan suci Ramadan di hari yang ke-26. Moga-moga senantiasa kita diberi keberkahan, diberikan curahan nikmat dan rahmatnya, diberikan ridhonya hingga sampai puncak Ramadan dan bisa mendapatkan kemenangan yang hakiki hari raya Idul Fitri. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya dibebaskan dari jilatan api neraka dan keluar dari Ramadan laksana bayi yang baru lahir tanpa dosa. Allahumma amin. Hadirin para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, sareng-sareng kita buka ngaji kitab Al-Jawahirul Lama'ah fi Asyratis Sa'ah, karya besar Kiai Haji Misbah Al-Mustafa Al-Bangilani At-Tubani, dengan wasilah suratul Fatihah. Muga-muga ngaji injing menika dadi ilmu sing manfaat, dadi keterangan sing barokah, ndadosaken kita sedaya tambah suwe, tambah sae, tambah siap bekal lan sangune menghadapi hari yang begitu menakutkan, yaitu hari pembalasan. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan hadiyatan ila hadrati ruhi Mbah Misbah Al-Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Satakunu bakal muncul alaikum ing atase sira kabeh sapa aimmatun pira-pira imam yang likuna kang padha nguwasani aimah arzaqakum ing pira-pira rezeki sira kabeh. Yuhaditsuna bakal ngomongi sapa aimahkum ing sira kabeh, fayakdzibuna mongko ngoroi sapa aimahkum ing sira kabeh. Wa ya'maluna lan padha ngamal sapa aimah, fayusiuna mongko gawe ala sapa aimah al amala ing amal. La yarduna ora padha ridha sapa aimah mingkum saking sira kabeh, hatta tuhasinu hingga nganggep bagus sira kabeh qabihahum ing eleke aimah, wa tusaddiqulan ambenerake sira kabeh kadzibahum ing goroe aimah, fa'atu mongko padha mewehake sira kabeh hum ing aimah al-haqqa ing aimah, radu selagine ridho sapa aimah bihi kelawan hak. Fa idza tajawazu mongko tetkalane padha ngliwati wates sapa aimah, faman mongko utawi sapa ae iku kutila lamun dipateni sapa man
andzalika krono oleh ngliwati wates sapa a'immah fahuwa mongko utawi man iku syahidun wong kang mati syahid. Tokbak hadis riwayat Imam At-Tabrani an Abi Salamah, riwayat dari jalur Abi Salamah. Dhad niku singkatane dhaif, kualitas sanadnya diragukan, mungkin ada satu perawi yang cacat, mungkin kurang sikoh, mungkin kurang dobit, atau mungkin kurang adil. Jadi hadis niki dimasukkan golongan hadis dhaif. Secara sanad dhaif, tapi secara isi dari redaksi hadis sahih. Napa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terus Kanjeng Nabi suatu saat akan muncul banyak pemimpin-pemimpin, akan muncul banyak para pejabat yang menguasai perekonomian, di mana kulo kali sampeyan ini akan bergantung kepadanya dalam urusan pangan. Jadi banyak para pemimpin yang menguasai perekonomian, yang menjadi penentu kebijakan dalam bidang ekonomi, menguasai dan mengatur rezekine tiang-tiang cilik. Yuhaditsunakum, omongi muluk-muluk, fayakdzibunakum, tapi akeh goroi. Ini ada program baru begini. Obrus kenyataane wong cilik sering digoroi. Wa ya'maluna, ketika mereka bekerja, para pejabat-pejabat niku fayusiunal amal, kerjone gak pecus, mek programe muluk-muluk, kerjone ngawur. La yardhauna minkum hatta tuhassinu qabihahu, mereka tidak akan rela sampai awakmu wong cilik-cilik niki menganggap keburukan yang mereka lakukan sebagai sebuah kebaikan. Jadi para pejabat-pejabat penentu kebijakan ekonomi ini njaluk dijokno, njaluk diuwongno, nek gak diuwongno ngancam, besok tidak akan saya kucurkan dana sekian. Besok ini program ini tidak akan cair, nek sampean gak gelem nurut aku, nek sampean tidak napa ngejokno apa sing tak lakoni. Gampangane ngoten. Pokoke njaluk dijokno, nggih, njaluk diuwongno. Pokoke ketok atik rada kresek titik, awas yo meneh. Ancaman-ancaman itu akan keluar. Wa tusaddiqu kadzibahum. Para pejabat-pejabat ini tidak akan rela sampai wong cilik-cilik niku wau membenarkan kedustaan mereka. Fa'atuhum al-haqqa ma radu bihi, jare Kanjeng Nabi, berikan hak mereka. Berikan hak mereka selagi mereka ridho. Fa idza tajawazu, ketika para pejabat-pejabat pemerintahan yang punya atau menjadi penentu kebijakan dalam hal ekonomi niki wau kok sampai ngeliwati batas, sampai akhirnya muncul sebuah ketidakpuasan orang-orang kecil, hingga akhirnya demo besar-besaran, sampai akhirnya terjadi korban jiwa umpamane. Faman kutila andalik fahuwa syahid, umpamane sampai terjadi demo, terjadi korban jiwa, maka yang menjadi korban itu matinya mati syahid.
niku nek enten pejabat sing boten tepat. Kula kadang-kadang ku ya mikir to, Pak. Kadang-kadang sing diomongno iku ya ambek berita-berita ku ya tak pikir ya ono benere. Kadang-kadang tenggene baliho gowedhe pinggir jalan raya iku ana tulisan ngene. Orang bijak taat pajak. Ngono ku ya apik kalimat niku. Orang bijak taat pajak. Tapi ternyata mereka yang bekerja di perpajakan yo koyo ngono ya. Masya Allah, wong cilik kok bayar pajak, tapi pejabat-pejabat sing korup, oknum-oknum perpajakan niku nggih kathah gitu. Sampeyan tasih eling biyen ana sapa biyen kok gayus tambunan tasih biyen koyo ngoten niku iya. Mari ngono yang baru-baru ini gitu. Napa arane perseteruan kasus sinten anake pimpinan Ansor David nggih David Ozora ta sinten niku sampai koyok ngoten. Ternyata yang menganiaya juga anak pegawai perpajakan gitu. Ternyata pegawai yang cuma eselon 2 berapa itu, ternyata kekayaannya juga melebihi batas orang-orang perpajakan juga, sampai akhirnya terjadi dipecat dari jabatannya. Ini kadang-kadang ironis, orang-orang kecil disuruh taat pajak, tapi pejabat-pejabat yang punya kebijakan justru malah membohongi rakyat kecil, justru malah membuat sesuatu yang dusta. Lah niki sing akhire wong cilik niki terus berontak. Yo wong cilik kok kan bayar pajak kayak ngono sing entekno. Ini adalah fenomena yang terjadi di akhir zaman. Nggih. Sakniki ada kebijakan baru. Ada lagi sing nanti kula waca. Sepeda-sepeda motor itu kalau 2 tahun berturut-turut tidak dibayar pajaknya dianggap bodong. Ada kula waca niku. Gitu. Lagi sampai koyok ngoten kebijakan-kebijakan yang dibuat. Tapi kenyataannya di dunia perpajakan sendiri kotor maine. Ini yang akhirnya melukai hati rakyat kecil. Ini sing dadi kasus niku ngeten iki. Dan ini sudah menjadi fenomena akhir zaman. Mulakno Indonesia ini Masya Allah nggih, negara di antara sekian negara yang terkorup di dunia. Ini Indonesia masuk saking napane ngoten, saking enake mungkin. Saking enake urip nang Indonesia. Sudah diberi atau sudah dibentuk namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ning nyatane ya sik bersih-bersih mawon. Nggih, baru-baru ini juga kita bisa lihat di berita sampai berapa triliun rupiah dana yang gelap, yang syubhat belum jelas ini diungkap oleh Pak Mahfud MD. Dan itu juga dilakukan oleh para pejabat yang punya kebijakan wakil rakyat. Ini loh, inilah fenomena akhir zaman. Ketika ada yang berjuang mengusut tuntas tentang penggelapan dana rakyat sampai akhirnya menjadi korban umpamane sampai jadi korban, maka yang menjadi korban itu dikatakan mati syahid. Mulakno napa nggih? Kula niku kadang-kadang mikir, duka pikiran kula niki salah napa bener. Kula niku kadang-kadang mikir, apa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Saya dulu niku diajari prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini kula prinsip ekonomi itu. Nek sing tahu sekolah mesti tahu krungu niku.
Jadi prinsip ekonomi itu dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kula niku kadang kula angen-angen prinsip ekonomi model ngono ku cocok tak karo Islam. Nggih. Di dalam agama Islam itu enggak begitu nek sak semerap kula. Prinsip ekonomi dalam Islam itu adalah at-ta'awun. Ada rasa tolong menolong. Nggih, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong pada urusan dosa dan permusuhan. Ini prinsip ekonomi Islam. Nah, karena ada saling tolong menolong, dodolan golek badi ojo nekek. Golek badi yang golek badi tapi ojo dukur-dukur nemen. Prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungannya sampai 2 kali lipat. Kasihan rakyat kecil. Kita ngene iki misale napa arane golek pertalit wis angel ngene iki royokan nimbun. Nah, itu jelas bukan prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam itu badi titik-titik tapi lancar. Tadi gak sampai kentean pelanggan. Itu prinsip ekonomi Islam, Pak. Nggih, totolan bahan-bahan bangunan. Kangge apa sih, Pak? Ini kalau kangge masjid, nggih, kula potong sakmene. Iku prinsip ekonomi Islam, ada ta'awun, ada tolong menolong, bukan ngemplang. Nggih. Jadi ini loh, kula kadang-kadang angen-angen nek gawe prinsip ekonomi barat dengan modal sekecil-kecilnya tapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, wis gak ngerti tulus, gak ngerti sakno wis. Nggih, gak ada rasa tolong menolong. Ini yang jadi masalah. Hadirin para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, dan kita ini banyak tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita bekerja mengikuti sebuah perusahaan, bekerja mengikuti sebuah lembaga atau yayasan, bekerja mengikuti atasan. Kita sering tak berdaya gitu, gak nurut atasan iku yo remek awake, nuruti atasan ngene ku mau kerjane ngawur. Akhirnya apa? Kita yang dipermainkan. Gak cocok ambek karepe ngancam PHK, gak cocok ambek karepe ngancam menikah tak cairno. Nah, ini adalah fenomena akhir zaman. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya dipun jaga kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Satakunu bakal muncul apa ma'atinu piro-piro tambang emas, yahduru kang teko ha ing ma'atin sapa sira nunasi elek-eleke manungsa. Hakmim riwayat Imam Ahmad bin Hambal an rajulin min Bani Sulaim, dari seorang laki-laki dari Bani Sulaim. Hak niku hadise hasan. Banyak hadis dhaif, ya, banyak hadis dhaif tapi redaksinya atau makna kandungannya hampir sama. Nah, hadis-hadis dhaif yang jumlahnya banyak itu bisa meningkatkan derajat hadis sampai tadi hadis hasan. Ngoten. Oleh kula sekolah biyen ngono, saemut kula. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat nggih nek ana fi'il mudhari kok kemasukan sin utawa saufa itu bimakna akan. Nggih, bimakna akan. Satakunu berarti akan muncul. Suatu saat akan muncul sebuah tambang emas.
yang kemudian mereka yang datang ke tambang emas tersebut adalah orang-orang kotor. Yang datang ke tambang emas adalah orang-orang yang berperilaku buruk, pemangsa-pemangsa, bolos ini serigala, asu, sak pingalane. Kenapa? Karena harta dunia akan selalu diperebutkan. Tambang emas, Allah alam iki artine iki bisa dimaknai secara tekstual atau mungkin ada maksud tertentu dalam segi kontekstual. Nek Mbah Misbah niki maknani terus panjenenganipun Mbah Misbah mungkin tambang iki ana nang Bengawan. Nek beliau memaknai hadis ini tambang emas nang Bengawan berarti ya emas tenanan, emas asli ini. Mungkin kita bisa angen-angen Pak, Freeport itu kan yang ada di luar Jawa itu kan tambang emas terbesar gitu di Indonesia, dan itu diperebutkan ratusan tahun lamanya oleh dunia. Bahkan pernah Freeport itu dikuasai pun ini kok Amerika tapi ini kok sampai 100 tahun lebih. Dan alhamdulillah itu kemudian kembali sahamnya berapa 51% tadi. Itu kembali ke tangan kepangkuan Ibu Pertiwi. Allah alam sakniki niku berita yang saya dapatkan begitu. Dulu zamannya presiden yang kedua itu kan Freeport betul-betul dikeruk habis-habisan oleh negara-negara barat ya. Negara-negara barat. Tapi zaman Pak Jokowi niki pireng-pireng yang pernah saya dengar dulu itu sahamnya kembali dikuasai Indonesia. Itu Freeport itu luar biasa nih. Nah, yang menjadi kesenjangan sosial adalah orang-orang yang berada di sekitar Freeport sendiri ya kesejahteraannya belum terjamin, sehingga terjadi banyak konflik. Mriko mboten pate aman. Wong kerja ditembaki, wong kerja dibedili niku menjadi pemandangan yang terjadi biasa. Mungkin ini adalah fenomena akhir zaman. Banyak tambang emas tapi diperebutkan oleh orang-orang yang kotor. Hadirin para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, semoga apa yang kita kaji pagi hari ini menjadi deteksi dini bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati, selalu waspada dalam melangkah dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Moga-moga mendapatkan pejabat, mendapatkan atasan yang baik hati, mengerti akan hak dan kewajiban, tidak menjadi penguasa yang zalim yang kemudian merusak kehidupan masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, muga-muga kula kalih panjenengan senantiasa istiqomah dalam kebaikan, menggapai keberkahan di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Waghfir lana dzunubana bi barakatin nuzulil furqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.